Passage 1, passage to text. Health science is one of the most emerging fields in the present scenario. Ingat, kita tidak harus membaca semua teks ya, tapi cukup dibaca kalimat-kalimat pertama di setiap paragrafnya dan kalimat terakhirnya. Itu. Terus nanti dibaca dulu pertanyaannya. Oke? Yang pertama ini adalah tipe soal comprehending main ideas. Jadi main ideas itu sebenarnya teks itu tentang apa gitu ya. Nah, the purpose of this passage. Tujuannya itu apa sih, the purpose? Nah, ini harus tahu juga kata-kata kunci. Kata-kata kunci dalam soal ya. Misalnya di sini ada purpose. Nah, purpose itu apa? Harus tahu. Terus juga kata-kata kunci di tiap pilihan jawabannya. Describe, provide, classify, encourage, overview itu harus tahu arti-artinya apa. Oke? Nah, yang pertama adalah tujuan dari teks itu apa gitu ya. Nah, itu sekali lagi tidak harus membaca semuanya. Melihat kebutuhan waktu kita gitu ya. Kita bisa lihat dari kalimat-kalimat pertama. Lanjutkan kita baca. Paragraf kedua, health science is a multidisciplinary field that aims to disseminate information, scholarship, experience, education, bla bla bla. Ketiga, Health Science Journal uses editorial tracking system. Oke, jadi ini menceritakan tentang Health Science Journal. Jurnal ilmiah namanya Health Science. Terus itu tuh sebenarnya membahas tentang apa, kemudian cara-cara mereka mendapatkan data dan manage data dengan editorial tracking system dan sebagainya gitu ya. Terus kita baca, ingat juga cara menjawab itu kadang kita tidak selalu tahu apa yang benar ya, tapi kita bisa menggunakan cara eliminasi jawaban-jawaban yang pasti salah gitu. Misalnya, describe where health science is prominent in the present day. Oke, B, provide information about editorial tracking system. B jelas salah karena kita nggak cuma bahas editorial tracking system, tapi juga health science journal itu sendiri. B salah. C, classify related topics with health science. Tidak hanya related topics ya, tapi membahas health science itu sendiri justru ya kan. B salah, C salah. D, encourage the reader how health science is beneficial for the future. Tidak terlalu men-encourage ya, tapi ini hanya menjelaskan health science itu seperti apa. E, overview one of the most soaring disciplines with its complex procedure. Ini bisa jadi A atau E gitu ya. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana nih? Gitu. Jadi itu caranya bisa dengan cara mengeliminasi jawaban yang pasti salah dulu gitu. Oke. Oke. Jadi jawabannya di sini ada E. Oke. Nomor 2, finding meaning. Jadi ini harus tahu arti katanya. Tapi jangan takut, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, sebenarnya ada cara bagaimana kita bisa mengetahui banyak kosakata, tapi tanpa harus menghafalkan semuanya gitu ya. Jadi caranya adalah dengan menghafalkan kata-kata root words atau kata-kata akar gitu ya. Disseminate. Jadi kalau kalian misalnya ini ya, disseminate. Kalau kalian melihat kata dis itu biasanya artinya adalah membagi-bagi apa yang itu tuh sebenarnya satu kesatuan dibagi menjadi banyak gitu. Biasanya konotasinya juga negatif, tapi tidak selalu gitu ya. Disseminate. Jadi kira-kira yang artinya mirip-mirip seperti itu ada D sama E gitu ya. Collect itu jelas lawan katanya. Conceal itu menutupi, jelas nggak mungkin karena ini adalah jurnal sains yang mana pastinya tidak ingin menutupi pengetahuan gitu ya. C, obtain. Obtain yang jelas mereka sudah obtain, sudah mendapatkan gitu. Berarti A, B, C salah. D atau E sama-sama artinya tuh jadi banyak gitu ya. Dissolve, mengurai gitu. Spread atau dissolve. Nah, lebih masuk akal kalau itu tuh spread ya kan. Karena kita berusaha untuk menyebarkan ilmu yang kita dapat gitu. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah D, spread gitu. According to the passage bla 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 bla. Mana sih yang which is mentioned, mana yang disebutkan, berarti harus ada dalam teks gitu ya. Having approval of maximum 2 independent reviewers, B, editor approval is required prior to independent reviewers. Nah, kalau untuk tipe soal seperti ini, nomor 3, finding detailed information, mau tidak mau harus membaca semuanya ya.
harus membaca semuanya, tapi tentu tidak harus satu kata dari tiap paragraf itu. Tapi kita harus mencari kata-kata kuncinya. Approval, cari ya ada kata approval di mana. Oh itu ada kata approval di paragraf 3. Nah coba dicari di situ, kayak gitu ya. Nih misalnya di sini nih editor approval. Nah coba dicari di situ. Mungkin jawabannya di sekitar situ gitu. Terus ini nomor 3 ya. Nah sekali lagi bisa kalau bingung cari jawaban yang benar yang mana, dieliminasi dulu jawaban yang salah gitu. Coba nomor dari A, having approval of maximum. Yakin maksimum? Sepertinya tidak ya. A salah. B, editor approval is required prior to the independent reviewers. Prior to. Nah ini juga kata kunci yang harus tahu. Prior to itu berarti pra itu berarti sebelum ya. Berarti B apakah betul? Nah, coba dicari di paragraf ketiga. C. Independent reviewers will submit the manuscript through the online. Apakah melalui online? Bisa jadi. D. Procedure used in Health Science Journal for a qualitative and precise analysis process. Apakah kualitatif? Padahal ini jurnal science gitu ya, meragukan. E. Authors are prohibited to submit their opinion via editorial checking system. Nah, ini reviewers can download manuscript and submit their opinions to the editor ya bisa ada di sini. Prohibited, nah harus tahu juga kata kunci prohibit, dilarang. Apakah dilarang? Nah di sini padahal ternyata boleh gitu ya. Nah jelas salah gitu. Oh di sini ada yang pasti qualitative and prompt review process, ini malah sama persis jawabannya gitu ya. Nah ini berarti jawabannya adalah D. Oke sekarang nomor 4. Tipe teks selanjutnya adalah, tipe soal selanjutnya adalah choosing true false statements. True false harus tahu juga artinya apa. Statements artinya apa harus tahu ya. Yang kata-kata dasar harus tahu semua. What is not mentioned about health science journal objectives? Yang tidak disebutkan gitu. To compare the quality, to distribute scholarship, jelas ini tadi kita sudah menjawab disseminate. To publicize sama kayak distribute. To provide scientists with resources, jelas karena kita bisa belajar dari sini. To supply the information, sama aja sama kayak D ya. Berarti yang tidak disebutkan adalah A. Nomor 5, tipenya adalah predicting paragraph. The paragraph following the passage most probably discusses. Following berarti selanjutnya. Ini ceritanya di sini tuh ada paragraf keempat gitu. Nah ceritanya nanti paragraf keempat itu soal apa kira-kira kayak gitu ya, melihat dari paragraf-paragraf sebelumnya gitu. Jadi itu maksudnya soal yang seperti ini gitu. Kira-kira tentang apa nanti dibaca dulu. Tidak usah baca full, sekali lagi kita sudah bisa menjawab. Oke. Terus kita bisa juga melihat fokus untuk soal seperti ini ya, karena ini following berarti kita bisa fokus ke tipe tentang sentence terakhirnya. These distinctions indicate the varying focuses of interest at the different analytical categories in one tradition, but most of the actual theories, jadi bahas teori-teori gitu ya. Kira-kira apa nih? Nah, ini kalau dilihat ini lebih umum, tambah deep gitu ya. Oh, ini berarti kira-kira, coba kita lihat, the analysis of some prominent wars, tidak. Further intricate social phenomenon, mungkin karena kita dibahas analisis. War in the 20s, bukan. Approaches in analyzing war, bisa jadi. The obstacles in analyzing post-war impact. Jadi kita punya B atau D. Kita lihat lagi. Complex social phenomenon, ini di sini ya. Ada kata kuncinya di sini, berarti jawabannya nomor 5 adalah B. Nomor 6, tipe soal selanjutnya, author's attitude in writing organization. Jadi kira-kira itu kalau author attitude itu kira-kira perasaannya author itu seperti apa, apakah dia mendukung, apakah dia oppose gitu. Terus writing organization ya berarti seperti nomor 6 ini gitu ya. Kita itu bisa menemukan informasi ini di mana, informasi itu di mana gitu ya. Mau tidak mau harus membaca. Nah, cara bacanya ini biasanya kalau soal itu ada nomornya gitu, tapi kadang ada juga yang nggak ada nomornya. Jadi kita kasih nomor, ini line itu baris ya, dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Nah, terus kita baca nih, per topik ini, per bagian ini kita baca, mana sih yang menceritakan the attempts to comprehend the essence of war. Sebenarnya essence itu saripati gitu ya. Sebenarnya essence of war itu apa sih gitu. Nah, itu bisa dicari di mana, nanti dibaca. Oh, ini ada kata the
understand the nature of war. Sebenarnya war itu tentang apa gitu ya. Jadi sama nih nature of war sama essence of war. Jadi ada kata ini itu adalah di line C ya. Jadi jawabannya C. Selanjutnya finding meaning. Sama kayak tadi, kira-kira artinya itu apa gitu ya. Protracted. Protracted itu apa ya? Protracted gitu. Terus kita lihat lagi, decrease artinya berkurang, perpetual itu lama, brief itu singkat, harsh itu keras, costly itu mahal gitu. Nah, kira-kira protracted itu apa ya? Coba kita baca. Kalau misalnya kita nggak tahu ini artinya apa, kita coba cari di ini namanya kontekstual, jadi dilihat di sentence itu dia bilang apa gitu. Such incidents, if the resistance is sufficiently strong or protected, may achieve magnitude that entitles them to name war. Strong dan kira-kira apa? Strong itu berarti karena saling mereka tuh sama-sama kuat, terus berarti saling melawan gitu ya. Jadi mungkin ini tuh war-nya akan berjalan dengan lama gitu. Kalau strong kan lama ya, karena sama-sama kuat, oh berarti 7B gitu. Nomor 8, finding detailed information, di mana kita harus membaca dan mencari informasi lagi di teks. According to the passage, classification of words are being categorized as follows, except. Nah, hati-hati, biasanya ini kelewatan ya, jangan sampai kelewatan, ini harus dibaca. Salah satu hal yang penting dalam mengikuti tes adalah membaca semua instruksi dan semua soal dengan hati-hati gitu, karena itu adalah bagian dari tes itu sendiri. Kalau tidak paham dengan instruksi berarti tidak paham bahasa Inggrisnya gitu ya, jadi harus hati-hati. Oke, nomor 8, kira-kira yang mana nih? Klasifikasi of war gitu ya. Oke, kira-kira di mana? Biasanya, oh ya, selain itu yang kita bisa pelajari juga, soal itu biasanya berurutan paragraf 1, 2, 3 gitu. Jadi tadi sudah di sini, mungkin sekarang adalah di paragraf ketiga ini gitu. Terus, nih, into several categories. Oh ini categorize. Oh ini ada di sini gitu ya. Nah, tinggal dilihat mana yang tidak disebutkan di sini. Sekali lagi based on the text ya, tidak usah melihat dari pengetahuan kita sendiri, tapi menjawab teks ini adalah based on the text gitu. Di nomor 8 jawabannya adalah A. Oke, nomor 9, restating phrases and sentences. Ini kita harus bisa namanya paraphrase. Bagaimana kita bisa mengungkapkan ide yang sama tetapi dengan bahasa yang berbeda gitu. In all ages, war has been an important topic of analysis. Nah, ini gampang ya, kalau ini tinggal nggak usah cari di teks, tinggal ini dibaca, terus kira-kira mana yang paling benar dari pilihan yang ada, yang paling benar mana gitu. Important, ini juga sekali lagi harus menghafalkan kata-kata yang penting. Important itu ada kata vital. Jadi ini ada vital di sini. Negligible bisa diabaikan. Avoids to discuss, padahal selalu didiscuss. Insignificant, tidak penting, padahal penting. Ya, jadi ada kata ini sebenarnya ada kata kuncinya important, vital. Berarti nomor 9D. Defining the topic, ini tentang apa gitu ya. Which of the following will be the best title for the passage? Nah, best title itu atau topik itu berarti kita harus memeras gitu ya. Kita harus tahu intinya apa dan itu diperas jadi sesuatu yang mewakili teks itu gitu. Education di USA jelas tidak, kita tadi sudah membaca Saudi Arabia. Education in Saudi Arabia jelas tidak karena kita ada baca US di sini. The comparison of education to different countries, maybe education method across the globe. Cuma bahas 2 differences of education upshot in the US and Saudi Arabia. Kira-kira yang mana gitu ya. Oke, sekarang yang paling benar adalah C, karena kita membandingkan US dan Saudi Arabia, bisa dilihat di paragraf terakhir ini gitu. Terus nomor 11, define the topic, lagi sama ya. What type of information is included in the second paragraph? Jadi kita harus melihat, fokus di second paragraph, dibaca-baca lagi. Saudi Arabia is an Islamic country, jelas salah karena kita nggak bahas itu, kita lagi bahas education-nya. Terus dibaca-baca lagi ya. High literacy, the differences of education method in 2 countries, kita cuma fokus di Saudi Arabia. The government's expand in education, apakah membahas biaya di sini? The comparison of 2 facts of education in 2 countries. 2 facts, literasi dan sistem. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nomor 12, choosing true false statements, which of the following is true according to the passage. Sekali lagi, according to the passage, tidak usah melihat dari pengetahuan kita sendiri, tapi lihat di teks itu di mana gitu ya. Oke, jadi kita lihat-lihat lagi. Education has been insignificant, tidak penting. Nah, harus dihafalkan ya kata-kata kunci seperti ini. Education system in Europe and the USA are by the different cultures. Bisa jadi tadi disebutkan, the education system in countries tend to be similar. No, not similar. Ini aja membahas similarities and differences. Saudi Arabia is relatively high literacy compared to the US, low literacy. Saudi Arabia and the US government have never spent significant resources. Ada di sini significant resources. Oke. Jadi kita bisa sekali lagi mengeliminasi jawaban yang pasti salah. Berarti nomor 12 jawabannya adalah B. Finding detailed information, it can be inferred. Invert itu apa maksudnya? Dilihat ya, artinya apa, dihafalkan. Kita bisa mengambil kesimpulan atau bisa menyimpulkan, bisa mengambil kira-kira gitu ya, mengira-kira dari teks ini kira-kira apa gitu. Nah, kita baca-baca lagi teksnya. Ada kata kunci di sini, lihat. Di sini ada kata ini ya. Infrastructure. Oh, berarti jawabannya yang 13 ini adalah E yang paling betul gitu.
Predicting paragraph, the paragraph preceding, pre, itu ya, berarti sebelumnya. Kira-kira sebelum ini, makanya ini kan dimulai dengan yet. Padahal kenapa kok tiba-tiba yet? Namun demikian, kok bisa tiba-tiba namun demikian? Namun demikian itu berlawanan dari apa? Kita tidak tahu gitu ya. Oh, ternyata di soal nomor 14 kita harus mencari tahu kira-kira paragraf sebelum ini itu tentang apa gitu. Nah, the effects ya, berarti kira-kira ini udah jelas banget. Di sini berarti jawabannya adalah D gitu. Word replacement sama aja dengan sinonim sebenarnya gitu ya. Karena replacement kan diganti, berarti kata apa yang bisa mengganti kata itu gitu. Ini kita juga salah satu sekali lagi pentingnya mengetahui akar kata gitu ya. For see ada kata see. Terus ini di nomor A ini kita bisa lihat vision. Visi itu kan mata ya, jadi television melihat dari jauh. Jadi ada see ada vision. Tanpa kita melihat yang lain, ya insya Allah jawabannya A gitu. C mungkin saja benar, tapi look away itu artinya kan melihat, kayak membuang muka gitu, tidak mempedulikan gitu. Jadi A itu insya Allah jawaban yang betul gitu. Ya A itu yang betul gitu.